Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur Allah Ta'ala. Pada ini kita bisa bertemu kembali di e-learning ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya di pertemuan yang ke-12 ini terkait kombinasi, atau dibilang di sini kombinasional, ya. Ilustrasinya, misalnya contoh kombinasi kita akan melempar sebuah dadu. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa saja angka yang akan muncul ketika kita lempar dadu? Berapa saja angka yang akan muncul? Kalau dadu kan ada angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau kita dudukan seperti ini ya, kotak ini ya. Ini ada biasanya ada 6 sisi ya. Kalau ada misalnya angka 1, 2, ya, ada ini ya. Ini 1 gitu ya, bulatan. Ini 1 bulatan, ini 2 gitu misalnya. Ini 3 dan sudah sampai 6 ya. Kemudian ilustrasi yang lain untuk memilih 4 wakil dari kelas ya. Nah, kemudian berapa kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk? Nah, kemudian yang ketiga itu terkait penyusunan 5 huruf dari A, B, C, D, E, dan tidak boleh kata berulang. Jadi misalnya A, C, B, D, E atau A, C, D, E, B gitu ya. Nah, itu contoh-contoh atau ilustrasi dari kombinasi. Oke, pendahulunya misalnya juga di sini sebagai contoh adalah sebuah sandilat atau kita bilang password ya. Nah, password ini kan panjangnya yaitu 6 sampai 8 karakter. Nah, kemudian karakternya boleh huruf atau angka, jadi bisa huruf dan angka. Nah, pertanyaannya, bagaimana banyak kemungkinan sandilat yang dapat dibuat? Nah, itu kan banyak ya, begitu banyak sekali. Nah, itu kita bisa memvariasikan. Ya. Jadi kombinasional ini merupakan cabang matematika di cabang sebagai ilmu matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerisasi semua kemungkinan susunannya. Jadi tanpa harus menyusun. Jadi misalnya tadi kan ada kita buat sandi gitu ya dari angka dan huruf. Kita nggak perlu menyusun semuanya. Nah, tidak harus menumerisasi semuanya. Tapi kita bisa menemukan salah satu sandi yang bisa kita buat gitu ya. Misalnya dari huruf apa dan angkanya sampai berapa. Gitu contohnya ya. Kemudian kaidah dasar dari menghitung. Ada kaidah perkalian atau kita bilang rule of product ya. Jadi percobaan 1 misalnya P hasil, kemudian percobaan P2 P hasil. Nah, maka percobaan 1 dan percobaan 2 bisa kita tuliskan sebagai P cross Q ya, atau P kali Q. Nah, kemudian untuk kaidah penjumlahan rule of sum. Jadi dari percobaan 1 P hasil dan percobaan 2 P hasil, untuk percobaan 1 atau percobaan 2 maka bisa kita tuliskan P dan Q. P or Q gitu. P plus Q ya, atau Q, P atau Q hasilnya ya. Ini kaidah terkait menghitung. Jadi kalau kali kita gunakan dan, kalau penjumlahan kita gunakan atau. Sebagai contoh di sini misalnya ketua angkatan TI 2012 hanya ada 1 orang pria atau wanita. Nah, jadi tidak bisa gender ya. Lah, pria TI itu ada 65 orang dan wanitanya itu ada 15. Nah, tanyakan berapa banyak cara memilih ketua angkatan tersebut.
Nah, ada berapa cara? Nah, di sini kalau nggak ada wanita ya laki-laki kan, nggak mungkin wanita dan laki-laki gitu kan. Paling salah satu. Nggak mungkin kan memilih itu bisa dua, ketuanya ada dua, biasanya salah satu, bisa pria atau wanita, sehingga kita gunakan di sini adalah penyembelahan. Jadi 65 ditambah 15, jadi ada 80 cara untuk memilih calon ketua angkatan PI ya. Nah, kemudian bedanya dengan contoh yang kedua, jadi misalnya di sini 2 orang perwakilan TI, jadi ada 2 orang yang mendatangi Bapak dosen untuk protes terhadap yang dipilih adalah 1 orang pria dan 1 orang wanita. Ya, jadi dari 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara milih 2 orang tersebut? Berarti kan 1 pria, 1 wanita. Berarti ya tinggal dikalikan saja karena jumlah pria ada 65, wanita ada 15, sehingga 65 dikali 15 ada 905 cara. Ini contoh untuk kaidah penghitungan ya. Jadi kalau pemilihan laki-laki atau pria ya, itu gunakan penyembelahan, sedangkan kalau dan kita gunakan. Kemudian perluasan kaidah dasar menghitung, ini lebih luas. Kalau tadi kan hanya satu percobaan, misalnya ada n percobaan, ini itu banyak ya, masing-masing dengan PI hasil. Jadi n misal ada 10 percobaan, nah, berarti ada hasil pertama, hasil kedua, hasil ketiga gitu ya. Nah, untuk kaidah perkaliannya ya tinggal hasilnya dikali P1 kali P2 kali P3 misalnya, kali P sampai N. Kemudian untuk kaidah penjumlahannya ya tinggal P1 tambah P2 tambah P3 dan P seterusnya sampai N. Itu untuk rule of sum ya. Sebagai contoh di sini ya, misalnya bit bilangan bina hanya 0 dan 1 ya. Itu kan hanya 0 dan 1. Nah, ada yang lain biner ya. Nah, tanyakan berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang bitnya itu 5. Ini kan anggotanya 0 dan 1. Nah, makanya di penyelesaian di sini adalah 2 kali 2 sebanyak 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali. Berarti ada 32 buah. Ya. Nah, contoh yang kedua, tanyakan berapa panjang string dari 8 bit. Nah, 8 bit itu sama aja dengan 1 byte gitu ya. Nah, 1 byte 2 pangkat 8 ya. Atau 256 buah. Ini caranya. Atau 2 kali 2 kali 2 sama sebanyak 8. Contoh yang lain misalnya di sini berapa banyak bilangan ganjil, nah ini bilangan ganjil antara 1000 dan 9999. Nah, termasuk dalamnya ada 1000 dan 999 itu sendiri. Jadi 2 itu masuk ke dalamnya. Jadi 1000 masuk, 999 masuk ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, untuk semua angkanya berbeda. Jadi angkanya beda, nggak boleh 2 kali. Misalnya 1-2 kali itu nggak boleh. Semuanya beda. Nah, yang kedua, boleh ada angka yang berulang. Nah, misalnya yang pertama, kalau kita lihat di sini, ya, itu posisi untuk satuan kan maksimal itu 9. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, belakangnya ganjil ya. Nah, ganjil ya. 1, 3, 5, genap, tapi ganjil. Makanya kemungkinan pertama untuk satuan jadi bagian belakangnya itu ada 5 kemungkinan. Ya. Untuk ribuannya, karena 9 sudah diambil ya, kan nggak boleh berulang ya. 9 kan udah diambil di sini. Ya, 8 ya.
angka. Posisi ratusan ya. Kemungkinan juga ada 8 ya. Dengan posisi untuk puluhan itu ada 7 ya. Jadi banyaknya bilangan ganjil suhunya adalah 5 ke 8 ke 8 kali 7 sebanyak 2204 ya. Itu jumlah bilangan ganjil antara 1000 dan 999. Nah, yang kedua itu boleh ada angka yang sama. Nah, untuk posisi satuannya ya, ini yang B itu tetap jadi 1359. Posisi ribuannya itu 9. Tetap ya 9 ya, karena 1 sampai 9. Posisi ratusannya itu ada 10. Karena 0 ya, mulai 0. 0 kan termasuk ya. Nah, ini kan 0 termasuk. Itu ada 10. Dan posisi pulangnya ada 10 juga. Karena dia boleh berulang gitu ya. Maka bilangan ganjil suhunya adalah 5 kali 9 kali 10 kali 10 sebanyak 4500 buah. Ya. Ini terkait kita menentukan banyaknya angka. Nah, jika berbeda, kemudian jika berulang. Oke, selanjutnya contoh yang lain misalnya di sini sandi. Terkait sandi ya. Sandi lewat password sistem komputer panjangnya adalah 6 sampai 8 karakter ya kan? Tahu ya. Minimal 6 maksimal 8. Kemudian tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Ini ya. Huruf besar mau kecil ya terserah gitu ya. Kemudian berapa banyaknya sandi lewat yang dapat dibuat? Nah, tahu? Pertama jumlah karakter passwordnya ada A sampai Z ya, ada 26. Kemudian angkanya ada 10. Maka jumlah seluruhnya adalah 36 karakter. Nah, kemudian jumlah kemungkinan sandi lewat dengan panjang 6. 6 kan berarti ini karakternya 36 ya. Berarti 6 kalinya. 36 kali 36. Nah, kali 36 atau 36 pangkat 6. Nah, ini besarnya. Nah, jumlah kemungkinan sandi dengan lewat 7. Kan minimal 6 maksimal 8 kan. Berarti ya minimal 7. Masuk ya. Itu ada ini. Kalau 8 karakter berarti digabungkan ke 8. Nah, jumlah sandi yang lewat kaidah penjumlahan ini besarnya. Sampai triliun ya. Nah, ya. Ini contoh-contoh terkait perluasan dari perhitungan. Ini ada latihan. Nah, silahkan bisa kalian kerjakan ya. Yang pertama, berapa banyak bilangan genap 2 angka? Nah, yang kedua, berapa banyak bilangan ganjil dari 2 angka setiap angka yang berbeda? Yang kedua, ada 6 huruf ya, A, B, C, D, F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf ya? Jadi 3 huruf aja misalnya A, B, C atau A, B, D atau A, E, F gitu ya. Pertama, tidak huruf yang diulang. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian yang kedua boleh berulang. Yang ketiga tidak boleh ada huruf yang diulang, tapi huruf E harus ada. Nah, ini. Nah, yang D boleh ada huruf yang berulang, harus E harus ada, huruf E harus ada. Jadi setiap pengulangan itu boleh berulang dan huruf E harus ada, misalnya A, B, B, gitu ya, D, E, F gitu ya. Contohnya, jadi E itu menyertai. Kemudian selanjutnya terkait prinsip inklusi eksklusi ya.
setiap byte disusun oleh 8 bit ya. Nah, tanyakan berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 dan berakhir 0,11. Misalnya himpunan bilangan bit dimulai dengan 11, himpunan byte diakhiri dengan 0,11. Maka A irisan B, himpunan byte yang berawal dari ini, maka A gabung B, himpunan byte yang berawal dari atau berakhir di 5,11. Berarti yang A itu 2/6. Itu 64. Yang B juga 2/6. Maka A irisan B adalah 2/4. Itu 16. Sehingga A digabung B adalah ini ya. A gabung B itu adalah panjang A ditambah panjang B dikurangi A irisan B. Atau 2/6 tambah 2/6 dikurangi 16 ya. Misalnya 112. Contoh prinsip inklusi eksklusi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah terkait permutasi. Misalnya di sini ada 3 bola, merah, biru, putih ya. Kemudian di sini ada 3 buah kotak, 1, 2, 3. Nah, ditanyakan berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak ini. Jadi urutannya berbeda. Saya tadinya 0, merah gitu ya, biru, putih. Nah, atau misalnya biru dulu, biru, putih, merah gitu ya. Ada berapa kemungkinan urutan yang berbeda ya. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke dalam kotak. Kan ada 3 kotak ya di sini. Nih, kotak pertama isinya adalah merah dan putih. Dan kotak kedua berarti kan kalau merah sudah, nanti tinggal biru sama putih ya, kombinasinya kan ya. Nah, kombinasinya. Kemudian kalau udah biru, ini tinggal merah dan putih. Selanjutnya kalau sudah putih, sini biru sama merah deh. Kemudian nah B baru sini, kalau udah merah, biru ya sisanya lagi putih gitu kan. Kemudian merah, putih, sisanya biru. Nah, biru, merah, putih gitu ya. Kemudian biru, putih, merah, putih, merah, biru, dan putih, biru, merah ya. Nah, kita lihat ternyata kombinasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kombinasinya ya. Atau bisa dituliskan 3 faktorial. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu nilainya 6. Dalam hal ini akan terkait permutasi, definisinya adalah jumlah urutan berbeda ya. Jadi kan tadi berurut ya, merah, biru, putih, merah, putih, biru gitu ya, atau putih, biru, merah, biru, putih, merah gitu ya. Namanya jumlahnya berurutan yang berbeda dari pengaturan objek. Nah, permutasi juga merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian ya. Nah, misalnya jumlah objeknya itu ada n, banyak gitu ya. Nah, maka urutan pertama dipilih adalah n objek. Nah, yang kedua berarti berkurang 1 ya, n1, n2 dan seterusnya. Maka bisa dituliskan untuk permutasi adalah ini, n faktorial
N kali N-1, N-2, N-3, dan seterusnya. Oke, habis ya. Itu permutasi. Nah, sebagai contoh di sini, nah, misalnya ditanyakan berapa banyaknya kata yang terbentuk dari kata hapus ya. Caranya kan pertama itu semuanya HAPUS ya. Kemudian AHPUS gitu ya. Nah, berarti kata pertama berapa ya? Ada 5 ya. Kemudian berikutnya 4, 3, 2, 1 atau 120 buah kata. Atau cara kedua 5P 5 karena dia berurutan atau sini jadinya 5 faktorial atau 120 buah kata sama ya. Nah, kemudian contoh lagi yang 7. Berapa banyak cara mengurutkan 25 orang mahasiswa? Ya. 25, 24, 23, 22, 21 itu ya. Dan seterusnya. Maka ininya adalah 2,5 atau 25 faktorial ya. 25 kali 24 kali 23 kali 22 dan sampai 1. Ya. Nah, kemudian di sini untuk permutasi R dari N. Kalau tadi kan hanya N elemen ada 1. Nah, ini R dari N. Nah, misalnya di sini ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak ya. Nah, masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola. Jadi anak 6, tapi satu kotak itu hanya 1, itu nggak boleh 2 atau nggak boleh 3. Nah, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat untuk penanaman kotak dalam kotak tersebut? Jadi ada merah, putih, merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Ini akan masukkan ke kotak ini. Nah, kita tahu kotak 1 dapat diisi salah satu dari 6 bola, ya nggak? Ya kalau nggak merah, biru, putih, hijau, kuning, jingga, ya nggak? Nah, kotak yang kedua pasti 5, karena kan salah satu sudah masuk kan kotaknya. Nah, kotak yang ketiga berarti berkurang 4, makanya jumlah urutan yang beda berkurang adalah 6, 5, 4. Jadi jumlahnya adalah 120. Ya, jadi ada 120 cara. Untuk penempatannya, ya kita bisa terus penempatan. Ada N buah bola yang berbeda warna. Tadi berarti ada 6 kan. Kemudian dan 3 buah kotak. Gitu. Atau L-nya itu kurang dari sama dengan N. Maka kotak 1 dapat diisi salah satu dari bola. Ini bola ya. Tadi makanya kan salah satu kalau nggak merah, kuning, hijau itu ya. Ada 6. Nah, kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari N-1. Setelah 1 sudah diambil kan berkurang. Kotak 3 juga seperti itu. Makanya bisa dituliskan untuk jumlah urutan yang beda penempatan adalah seperti ini. Jadi N-1 kali N-2. N-1. Pemutasi dituliskan R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih N buah. Jadi kan tadi kan P-nya itu dari 6 gitu ya. Buah bola dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 6 faktorial dengan 6 min 3 ya. Kan 6 3.
65 sudah 25 di sini. 6 kali 5. Ini 3 faktornya kalian boleh coret. 6 kali 5 30 tambah 120 ini ya. Ini caranya. Jadi ada 120 cara. Terus seperti itu terkait permutasi. Contoh lain misalnya di sini berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 gitu ya. Berarti kan 3 dari 5. Pertama, tidak boleh ada pengulangan. Berarti kan 543 ya. Atau 5 faktorial per. Nah, ini permutasi nih. Tidak boleh. Dia berurutan. Nggak boleh diulang. Itu bisa digunakan persamaan permutasi atau rumus permutasi. Jadi 5 faktorial per 5 dengan 3 faktorial. Intinya 60. Tapi yang kedua itu boleh ada pengulangan. Nah, kalau boleh ada ya 5/3 125 karena adanya perulangan. Nah, ini selanjutnya adalah latihan. Oke, jadi di sini latihannya ada 2 soal. Permutasi cara duduk yang dapat terjadi dari 8 orang yang disediakan kursi hanya 4. Dimutar. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempuh ke-7 tempat duduk tersebut. Silakan dicoba ya. Ini adalah kombinasi ya. Tadi kan permutasi ada urutannya. Nah, kalau kombinasi itu dia bisa bebas ya, bisa diperhitungkan di sini. Jadi bentuk dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Jadi di sini nggak berurutan. Mau mana dulu silahkan. Ya, misalnya di sini ada 2 buah bola, warnanya sama. Ada 3 buah kotak. 2 bola, 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, cara masukkan bola ke dalam kotak. Nah, kalau caranya secara mutasi di sini adalah P3, jadi 3 buah ambil 2. Nah, atau P32 per 2. Itu sama dengan P32 per 2 faktorial atau 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial. Jadi 3 kali 2 dibagi 2 yaitu jumlahnya 3. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita prosesnya, jadi ada 2 bola. Pertama adalah masuk sini. 1, 2. Masuk ke kotak 1, kemudian masuk ke kotak 2. Kotak 3 masih kosong. Nah, yang kedua, kan bisa ketukar ya. Masih 1, 2, 3 kosong. Ya. Yang ketiga, nah ini 2, 3. Nah, satunya kosong. Ini juga 2, 3 kan bisa ketukar. Satunya kosong. Ketiga, itu posisinya adalah 1 sama 3. Kemudian 3 sama 1. Gitu ya. Jadi ini ada 3 cara. 3 cara untuk memasukkan bola. Bisa dituliskan di sini. Bila sekarang jumlah bola 3, nah, jumlah kotaknya 10 nih. Maka cara masukkannya bola ke dalam kotak adalah P10,3 dibagi 3 faktorial. Atau faktorial bagi 7 ya. 7 itu dari mana? 10 dibagi 3. Itu faktorial. P itu permutasi. Ini itu faktorial itu banyaknya bola. Nah, ini hasilnya ya. 3 itu karena 3 cara masukkan bola.
Sehingga kita bisa perumuskan untuk rumusnya ini intinya. Jadi N-1, N-2, N-3, R-1 per R faktorial itu sama R faktorial dikali N-R faktorial atau CNR. Nah, ini lambangnya pakai C kombinasi ya. N, R atau 1 per NR gitu ya. N sini R. Ini bukan. Kalau tadi kan P, R ya. Kalau ini N, R. Di sini lambangnya P kalau C. Jadi di sini CNR sering dibaca N diambil R. Ambil dari N2 objek. Nah, definisinya kombinasi R elemen dari N elemen atau C N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurutkan R elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke ya. Jadi di sini terkait kombinasi adalah persamaan adalah C N, R itu jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Kemudian interpretasi. Jadi CNR itu banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. 1, 2, 3. Maka jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen adalah jadi bisa 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Itu ada 3 buah. Nah, gitu ya. Kalau kita pakai cara kombinasi juga bisa. Jadi N faktorial per N tadi ya N faktorial per N NR ya faktorial kali R faktorial gitu ya. Ini ya. Ini persamaan. N faktorial per N min R dikali R faktorial. Yang kedua, C N, R itu cara memilih R buah elemen dari N buah elemen ya, yang ada tetapi urutan dalamnya sesuai alignment itu tidak berurutan. Misalnya di sini berapa banyak cara bentuk panitia untuk komite, komisi dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi DPR. Nah, dari 25 orang. Nah, panitia dan komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota dalam komite tersebut memiliki kedudukan yang sama. Nah, jadi nggak berurut gitu ya. Misalnya 5 orang adalah terpilih A, B, C, D, E, maka urutan masing-masing dalam panitia itu tidak penting untuk A, B, C, D, E. Jadi A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, D, A, D, E, B, dan seterusnya. Maka banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota adalah C 25,5 ya, atau 25 faktorial dibagi 20 faktorial dikali 5 faktorial. Seperti itu ya. Itu contoh kombinasi ya. Nah, kalau dapat pertanyaan boleh komentar di bawah ya. Kemudian contoh yang lain. Nah, misalnya di sini di antara 10 orang mahasiswa TI angkatan 2012 berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan anggota 5 orang yang sedemikian rupa ya. Jadi kita pengen anggota 5 dari 10. Nah, yang pertama mahasiswa A selalu di dalamnya. A selalu dalam. Nah,
Kemudian yang B, mahasiswa A tidak selalu di dalamnya. Yang C, mahasiswa A selalu dan terus di dalamnya, ya, tetapi B tidak. Jadi A ada dalam tapi B-nya nggak boleh. Yang C, mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya tetapi A tidak. Yang E, mahasiswa A dan B ada di dalamnya. Yang S, setidaknya salah satu mahasiswa dari A atau B termasuk di dalamnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Yang pertama, ya, tadi kan dari 10, nah, diambil satu kan yang A ya, makanya di sini 9. Dari 4, jadi ada 125 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikiannya dan A selalu di dalamnya. Yang B, A itu tidak di dalamnya. Nah, berarti kan nggak berkurang, berarti tetap. Makanya yang diambil ya tetap 5 sini. Jadi 9,5. Ya, jadi ada 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A tidak termasuk. Yang C itu A di dalamnya, nah B tidak. Berarti kan A dan B itu udah di luar dari situ, makanya di sini 8 dikurang 2 kan, 10 dan 10 dikurang 2. Nah di sini juga berkurang, A ada tapi B nggak ada, makanya di sini 4. Nah, C 8,4 itu 70 cara. Kemudian yang D, untuk perwakilan mengatakan B ada tapi A tidak. Tapi kan harus dikali kedua, makanya di sini 8,3. 8,4. Karena kan salah satu, kalau nggak salah satunya B kan, B itu harus di dalamnya. Tapi A nggak boleh. Kan pemilihannya berkurang jadi 4. 8,4. Kemudian yang E, (8,3). Nah, A sama B masuk ke dalamnya duanya, makanya di sini ini jadi 8, di sini jadi 3 ya. Karena kan tadinya 5 kurang 2 ada. Nah, seperti 8,3 jadi 8,3. Gitu ya caranya. Jadi karena ini kombinasi, kalau A di dalamnya ya kan anggotanya kan tadinya dari 10. Nah, A di dalamnya sudah, ya berarti tinggal 9. Ini tinggal 4 karena di dalamnya. Ya. Nah, ini yang F, jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga setidaknya salah satu, kalau A atau B itu sama dengan jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalam B di dalamnya, B tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan B termasuk di dalamnya A tidak, kan bisa 3 kemungkinan. Nah, itu jumlah cara membentuk perwakilan A dan B termasuk di dalam. Jadi dua-duanya di dalam. Makanya di sini tuliskan hasil dari yang tadi ditambahkan 70 tambah 70 tambah 56. Jadi jumlahnya 190. Atau bisa kita gunakan penyelesaian menggunakan prinsip inklusi eksklusi, yang X itu jumlah cara membentuk perwakilan menggunakan A, yang B jumlah cara membentuk perwakilan menggunakan B ya, dimana X irisan Y itu jumlah cara membentuk perwakilan yang menyatakan A dan B, jadi dua-duanya ada dalam. Makanya X-nya itu C 9,4 126, kemudian Y-nya itu C 9,4, nilainya 126, sedangkan irisannya itu adalah 8,3 56. Sehingga bisa dituliskan A gabung Y, X gabung Y ya, itu jumlah X tambah jumlah Y dikurangi X irisan Y, sehingga 126 tambah 9 dikurangi 1 dikurangi 56. Nah, ini nilainya.
sama gitu ya, itu nilainya. Oke, selanjutnya, nah ini latihan ya. Nomor 1 ya, dalam sebuah ujian seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia gitu ya. Hitunglah banyaknya jenis soal yang mungkin dikerjakan. Yang B, banyaknya jenis pilihan soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan 7 wajib. Nah, itu seperti yang model tadi ya. Kemudian soal nomor 2, suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria, 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus. Nah, beberapa cara yang dibentuk dari pemilihan jika pengurus 2 pria dan 1 orang wanita. Ya. Nah, selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi. Misalnya di sini ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. Bola diantaranya berwarna 1, N2 warna 2, NK bola warnanya K, KN1 tambah N2 dan seterusnya. NK itu sama dengan N. Tanyakan berapa jumlah cara pengaturan N bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Tiap kotak maksimal 1 bola. Ya. Di bolanya boleh ada yang sama di sini. Maka jika N buah bola itu dianggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah PN, dari pengaturan N buah bola, maka ada N1 cara masukkan bola warna 1, N2 cara warna 2 gitu ya, dan KK. Maka bisa dituliskan seperti ini. P kedua N1, N2 dan N4. Misalnya ada yang sama ya. Nah, ini contohin. Nah, contoh ya. Jadi ini jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak. Nah, aslinya sih hasil akhirnya itu adalah ini. Jadi misalnya ada 3 buah bola warna merah, 4 buah warna hijau gitu. Nah, itu kan sama gitu. Jumlahnya sama. Jadi ada bola dimasukkan ke dalam kotak tapi bolanya warnanya sama. Nah, ini penyelesaiannya itu N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai NK faktorial. Kesimpulannya untuk P, N2, N1, N2 dan seterusnya. Itu sama saja dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial dan seterusnya. Nah, misalnya di sini dari kata Mississippi ya, dari kata Mississippi. Nah, kita lihat huruf M-nya ada 1, huruf I-nya ada 4, huruf F-nya ada 4, huruf E-nya ada 2. Nah, jumlah kita tahu jumlah keseluruhannya adalah 11. Maka, jumlah string atau jumlah penyusunan itu adalah P11 1,4,4,2. Ya udah 11 faktorial dibagi yang sama nih. M1, I 4 faktorial, S4, ini 2. 3, 4, 60. Nah, itu caranya. Atau bisa juga cara kedua, jadi 11 diambil 1. 10, 4. 6, 4. 2, 2. Ini dari 4 kombinasi ya. Nah, kemudian diselesaikan seperti ini. Faktorial ditambah 1 faktorial, 10 faktorial, dan seterusnya. Sehingga dapatkan nilainya adalah 34.650. Atau contoh lain yang berbeda, misalnya tanyakan berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga. Nah, ini ada 8 buah mangga kepada 3 orang anak. Dari 8 dibagi ke 3. Bila Billy mendapat 4 buah mangga, Andi
serta tonnya masing-masing boleh 2 maka ya ini kan 8 ya. Yang satunya 4 ya kan, Billy 4 kan, Andi 2, ini 2, Tony 2. Nah, jumlah keseluruhannya 8. Maka cara baginya adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nilainya adalah 420 cara. Gitu ya. Ini contoh lagi yang lain, misalnya ada 12 buah lampu warna, ada 4 merah, 3 putih, 5 ke dalam 14 soket ya. Nah, di sebuah baris sisanya 6 buah soket. Nah, diberikan kosong. Nah, berapa jumlah cara pengambilnya? Ini ada 18 soket. Nah, yang sama adalah N1-nya 4, N2-nya 3, N3-nya 5, N4-nya 6, kosong ya. Maka bisa dituliskan caranya. Jadi 18 nih keseluruhan, faktorial dibagi yang sama N1 4, N2 3, N3 5, dan yang kosong 6. Tinggal dihitung saja ya. Dan kombinasi dengan perulangan. Misalnya di sini terdapat buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak ya. Nah, pertama masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 bola. Kemudian jumlah cara masukkan bola ya CR ya. Kemudian yang kedua, masing-masing kotak boleh lebih dari 1 bola. Nah, tidak ada pembatasan bola. Caranya berarti yang ini. Cn plus R min 1R. Misalnya pada persamaan X1, X2, X4, X3, 4 sama dengan 12. Nah, di mana X1 adalah bilangan bulat, bisa dari 0. Ditanyakan berapa jumlah kemungkinan solusinya. Kita lihat di sini ada 12 bola ya. Ada 12 bola. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam 4 buah ya, kotak, yaitu X1, X2, X3, 4. Dalam ini ini adalah 4, ini adalah 12. Nah, bagilah ke 12 itu ke dalam 20 kotak. Misalnya kotak 1 isinya 3 buah, X1 3, kotak 2 5 buah, 3 2 buah, kotak 4 buah. Sini kan jumlah totalnya 12. Maka ada C 4 tambah 2 dengan 1,12 atau C 15,11. Jadi nilainya ada 455 buah solusi itu ya. Contoh lain misalnya 2 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 anak. 15 apel, 15 jeruk dibagi nih ke 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel. Berapa jumlah cara pembagian yang dilakukan? Di N-nya kan 5. Ya, X1-nya 20 apel. Jumlahnya 15 apel kepada 5 anak. Nah, 5 plus 20 1,20 cara. Kemudian bagi 15 jeruk kepada 5 anak. 5 plus 15 1,15. Ya, jadi C 24,20 cos C 19,15 gitu ya. Kemudian tinggal dilakukan perhitungan saja sesuai kombinasi ya. Jadi 12 faktorial dibagi 24 faktorial gitu ya. 24 faktorial gitu ya. Nah, dibagi 24 dikurangi 20.
4 faktorial kali 20 faktorial. Jadi yang sebelah sini adalah 19 faktorial gitu. Nah, 9 juga 5 faktorial, nah dikali 15 faktorial. Ya. Selanjutnya adalah latihan yang cari jumlah himpunan bagian dari A, B, C, D diletakkan ke himpunan B dengan 2 elemen ya. Kemudian nomor 2 ya. Nah, silakan dicoba dan diselesaikan ya. Semoga dengan banyak latihan ini membuat kalian makin paham ya, makin ngerti terkait saya akan paham ya, baik permutasi, kombinasi ya. Tadi ada permutasi pulang, kemudian terkait perhitungan ya, menghitung ya, menjumlahkan atau bakalannya aplikasi atau dan terakhir kombinasi. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Sukses, salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.